Halo sahabat-sahabat Tema Hendrik sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan pioners ya. Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang baik ya. Judul video ini teman-teman, saya buat clickbait ya. Saya menanggapi mereka yang masuk dari sebelah, yang orang yang busuk hati ya, yang hanya punya kemampuan untuk membuat orang tawar hati ya. Ya kenapa saya tanggapi? Karena harus mereka diajar ya bagaimana punya nilai-nilai kebaikan, karena mereka nggak mengerti tentang nilai-nilai kebaikan. Saya mengupload sebuah video barusan ya, maka saya bisa mungkin ya video ini teman-teman clickbait ya, tapi tanda tanya ya. Saya mengupload video sore ya, ada beberapa yang masuk berkomentar sepertinya dari sebelah dan anak buah dari ya mungkin ya, dimana saya membahas sebuah postingan di grup seorang yang anggota atau member Pi Network yang pergi ke Cina, kemudian berfoto dan menyampaikan dari sana bahwa di sana Pi bisa barter ya, khusus untuk mereka yang punya KTP Cina, barter emas. Itu di posting, artinya kan kalau dia sudah ke sana langsung dia tahu apa yang terjadi. Lalu dia menyampaikan bahwa di sana $40 bisa semacam mudah lah untuk menjual $40 satu Pi ya. Nah, lalu kemudian memang buat saya ketimbang harga konsensus global itu kecil, tetapi kalau koin yang saya miliki sekarang, total koin yang saya miliki, saya harus kasih tahu ya supaya mengerti ya, khususnya yang dari sebelah ya. Saya nggak punya hanya satu Pi koin ya, makanya kenapa saya menggunakan kalkulator ya. $40 setara dengan 40 kali 15.000 ya, 600.000 lah ya. Ya kadang-kadang saya bisa dapat $40 satu hari tanpa koin Pi ya. Tapi fluktuatif. Nah, jadi satu koin Pi $40 harga di sana misalnya dikejar. Kemudian total koin Pi saya puluhan ribu, saya jual dengan harga itu maka mencapai 7 miliar. Ya. Nah, itu saja udah berubah hidup ya. Apalagi kalau 314 yang akan terjadi luar biasa. Makanya ini memberikan keyakinan kepada kita ya rekan-rekan pioners bahwa memang keberadaannya itu sudah luar biasa kan. Nah, mereka ini ada yang berkomentar seperti ini yang paling miris, membawa-bawa nama Tuhan. Dia bilang, saya katanya mempermalukan nama Tuhan. Saya tanya, mempermalukan Tuhan siapa? Di mana saya mempermalukan Tuhan? Ya, mempermalukan Tuhan itu kalau korupsi ya, ambil istri orang. Lah kalau cuma mining, Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang malu. Harusnya lu yang malu dong. Nggak tahu etika. Ya, apa yang kamu bisa kasih untuk para pioners atau orang lain? Hah? Kan miris orang-orang seperti ini. Saya nggak tahu apakah nama-namanya ya, mungkin saya nggak tahu ya. Saya justru heran kalau ada orang yang menghalangi sesamanya ketika orang melihat ketika orang lain diberkati, ya, sukses, dia panas hati, saudara. Ya, saya kan hanya mereview, hanya menyampaikan ya, harga yang diburu di Cina $40 satu Pi. Kita harapkan satu Pi 314. Maka mereka yang dari sebelah itu akan kepanasan. Mereka seperti akan meronta-ronta, tidak terima para pioners berubah hidupnya. Iya kan? Nah, saya hanya membandingkan saja. Koin Pi yang saya miliki sekarang bukan cuma satu Pi. Kenapa? Saya mining. Tuhan yang mana malu kalau mining? Nggak korupsi, nggak curi milik orang. Kemudian saya membangun teman-teman saya di media sosial. Tuhan mana yang malu? Ya, bawa-bawa nama Tuhan ini orang. Tetapi dia nggak sadar dirinya, punya iri hati. Memang saya ngapain kamu? Kalau nggak suka channel saya, nggak usah masuk, buat channel yang lain. Saya nggak akan urusi lu. Tapi memang kalau kita sudah terkenal ya, ada juga yang berkata, wah ini
Sesulit itu dirinya saya katanya. Kasihan sekali ya. Hidupmu hanya nyinyir ya. Ya. Saya memang sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus mengajarkan mereka ini teman-teman, supaya mereka sadar dan bertobat. Ya. Kita harus membangun orang lain. Ya, saya harus jujur sedih melihat mereka. Apa sih dari Pi ini yang kita dirugikan? Hanya mainin gratis, lalu dapat koin, lalu nanti kalau nilainya besar, kita dapat untung, kita dapat rezeki, keluarga kita senyum, bahagia. Terus salahnya di mana? Mereka yang susah kan? Mereka yang sepertinya nggak akan, mungkin nggak tidur ya. Ketika open minded 314, mereka seperti nggak tidur untuk memikirkan kita semua, untuk memikirkan para pioners, semua sudah berubah hidupnya. Ya mereka kasihan kan? Ini loh kenyataan ini. Ya. Apa yang saya sampaikan di grup, saya dapat di grup, nilai kalau di Cina $40 itu, ini kan diposting di grup. Itu direbut, saudara. Diperebutkan di sana. Orang kejar dengan $40 satu Pi. Betapa mahalnya. Makanya sekali lagi saya bilang, kalau semua koin Pi saya saja dijual dengan harga begitu, semua bukan satu. Saya punya koin Pi, khususnya dari sebelah, ingat ya, koin Pi saya itu puluhan ribu. Kalau saya jual semuanya, maka jadinya 7M. Ya. Daripada hanya nyinyir di YouTube, hanya hidup dari AdSense lalu nyinyir, lebih baik bermanfaat, memberikan motivasi kepada teman-teman, kan gitu. Lalu uniknya ada yang bawa-bawa nama Tuhan lagi, ya. Pintar bawa-bawa nama Tuhan. Saya lihat videonya, fotonya ini ya. Nggak usah saya tampilkan lah di thumbnail, cukup saya perlihatkan dari ini saja teman-teman. Malu-malu saya lihat orang seperti ini. Kerjaannya hanya memfitnah orang ya kan. Lalu nggak malu lagi pakai bawa-bawa nama Tuhan lagi. Ini dia. Ini fotonya. Saya screenshot ya. Saya screenshot fotonya teman-teman. Entah ini siapa nih. Ya. Yang berkomentar di video saya. Karena dia berkomentar makanya saya ini nih perlihatkan ya. Nggak usah masuk lah ya ini. Ya kan? Nah itu teman-teman. Kasihan sekali. Saya mau tanya, Tuhan malu karena apa? Tuhan malu karena nambang koin Pi? Ya kan? Jadi rekan-rekan pioners, saya pribadi ya tetap berharap ya. Walaupun bukan cuma saya nambang di Pi Network, ada beberapa ya, termasuk FCC, ya mereka nggak ngerti lah ya. Mereka ngerti itu ya, mereka hanya ngerti membuat orang tawar hati. Mereka hanya ngerti pintar nyinyir orang. Itu ngerti mereka.